Halo adik-adik, sebelum aku mulai, aku mau ngasih contoh dialog kecil nih, biar adik-adik nanti paham apa yang aku sampaikan. Nih, dengerin ya adik-adik. Ih, kok kamu gitu sih? Nggak bener gini aja. Lah, kamu yang nggak bener, kok malah nyalain aku sih? Udah, jangan banyak ngomong, kamu yang salah. Kok gitu sih, kamu yang nggak bener lah. Ah, gitu contohnya adik-adik. Kalau adik-adik dikatain seperti itu, apakah langsung ngatain balik? Why lo, ngaku yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak boleh loh adik-adik. Nah, aku ada contoh satu lagi nih adik-adik. Mau dengerin nggak? Oke, karena adik-adik mau nih aku kasih ya. Aduh, tugas aku banyak banget nih. Gimana ya? Kalau nggak selesai hari ini, nanti aku dimarahin. Aduh. Nah, itu contohnya adik-adik. Kalau adik-adik banyak tugasnya, apakah langsung panik seperti itu? Nah, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya ada caranya mengatasi itu? Aduh, aku lupa memperkenalkan diri. Gimana sih? Baik adik-adik, perkenalkan, nama saya Imam dan hari ini saya akan berbicara bagaimana cara mengendalikan emosi. Hah, emosi itu apa sih? Dan kenapa harus mengendalikan? Ini adik-adik, emosi itu apa yang kita rasakan ketika kita mengalami sesuatu. Emosi ada seperti marah, senang, sedih, dan banyak lagi. Tapi hari ini aku cuma mau ngomongin dua. Apakah ada yang mau tahu? Nah, tapi aku tanya dulu, ada yang tahu nggak apa kedua itu? Hah? Kok gak ada yang jawab? Nih aku kasih petunjuk deh. Yang aku akan ngomongin itu sesuai dengan contoh yang aku tadi kasih di awal. Ada yang mau jawab? Nah betul, emosi yang pertama itu amarah. Ada yang mau jawab kedua? Nah betul, emosi yang kedua adalah rasa cemas. Tapi sebelum aku lanjut, kenapa sih harus dikendalikan kedua itu? Nah gini nih adik-adik, kalau kalau adik-adik dimarahin, kan rasanya gak enak kan? Pasti ada yang mengganjel di hati itu dan pasti nggak enak nanti ngomongnya. Nah gitu adik-adik, kenapa kita harus mengendalikan amarah kita? Karena kalau kita marah nanti bisa merusak perasaan orang lain, dan itu kenapa kita harus mengendalikan amarah kita. Nah tapi kalau cemas, kenapa juga harus dikendalikan ya? Pasti adik-adik penasaran kan? Nah gini nih adik-adik, kalau adik-adik cemas kan biasanya panik kan? Kalau panik jadi nggak bisa fokus ngerjain tugas ini itu. Nah itu adik-adik kenapa kita harus mengendalikan rasa cemas kita. Karena kalau kita cemas-cemas terus, tugasnya selesai kapan? Nah tunggu aja, aku hari ini aku akan juga ngasih tahu bagaimana cara mengendalikan kedua itu. Adik-adik pasti penasaran kan? Nih dengerin ya, kalau rasa marah itu gini cara mengendalikannya. Kalau adik-adik katain, coba tanya dulu ke adik-adik sendiri, apakah aku akan ingat apa yang dia katakan dalam 1 detik? Masih? Tanya lagi, apakah aku akan ingat yang apa dia katakan dalam 1 menit? Tanya lagi, apakah aku akan ingat apa yang dia katakan dalam 1 hari? Tanya lagi, 1 bulan, 1 tahun, 1 dekade, 1 abad? Nah itu yang aku maksud adik-adik. Pasti dalam 1 menit, 1 detik, pasti adik-adik masih ingat kan? Tapi nggak bakal sampai 1 abad juga kan? Paling adik-adik berhenti nanya pas dalam 1 hari. Nah itu, daripada diinget-inget terus, emang mantan. Nah kalau rasa cemas gimana cara mengendalikannya? Nah kalau cemas kita balik dari membuat pertanyaan jadi pernyataan. Gini nih, kalau adik ada tugas, bilang ini ke adik-adik, duh tugasku banyak. Itu salah. Harusnya gini, tugasku memang banyak, tapi aku akan melakukannya dengan perlahan-lahan agar tidak kebablasan. Itu yang aku maksud adik-adik. Pernyataan adik-adik harus ditegaskan agar mentalitas adik-adik berubah dari yang mencari masalah dalam sebuah kejadian, jadi adik-adik langsung mencari solusinya. Nah itu saja adik-adik yang bisa aku sampaikan. Sebelum aku pergi, ayo kita recap dulu. Kalau rasa marah bikin pertanyaan, kalau rasa cemas bikin pernyataan. Mantap, adik-adik udah paham. Nah itu saja yang aku bisa sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan.